Senin 13 Februari, sidang vonis Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Selasa 14 Februari, sidang vonis Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Rabu 15 Februari, sidang vonis Richard Eliezer jam 8 pagi. Saksikan secara live di Metro TV. Keluarga Brigadir Yosua dan juga masyarakat menunggu vonis terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua apakah akan sesuai dengan tuntutan jaksa atau tidak. Bagaimana prediksi vonis terhadap Sambo CS? Sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat sore Mas Heri. Mas Heri, prediksi Anda terkait vonis yang akan dijatuhkan terhadap Sambo CS bagaimana? Ya, sebelumnya selamat sore juga ya Mbak Zakia ya. Terkait dengan prediksi memang bicara tentang vonis ini dalam persidangan tidak bisa disamakan dengan layaknya hitung-hitungan matematika ya. Tapi kalau kita melihat dari klasterisasi, ini yang menurut saya nggak tahu nih ilmu cocokologi atau bagaimana, tapi Ferdi Sambo itu kemudian sidangnya putusannya berbarengan dengan PC. Selama ini penekanan dari keluarga korban dan juga dari jaksa penuntut umum dan utama dari juga kuasa hukumnya dari korban kan selalu beranggapan bahwa kasus ini tidak akan ada kalau PC tidak menyampaikan hal yang buruk yang kemudian akhirnya ditindaklanjuti oleh Sambo dengan akhirnya adalah meninggalnya almarhum Brigadir Joshua. Jadi kalau kita lihat secara konstruksi seakan-akan ini ya dua aktor utama yang kemudian dijadikan satu. Nah, saya nggak tahu pemilihan ini memang permintaan dari majelis hakim kah? Karena kalau biasanya sidang dari kemarin kan hampir tidak berbarengan ya. Sidangnya bisa berbeda-beda, bisa Richard Eliezer ke PC atau Kuat Ma'ruf dengan Ricky Rizal itu selalu disandingkan ya, selalu satu paket lah kalau kita sampaikan demikian. Tapi kalau bicara tentang vonis yang kita inginkan adalah tentunya vonis yang bukan bicara tentang apakah harus hukuman mati atau seumur hidup ya Mbak Zakia, tapi lebih penekanannya begini, bahwa dalam konteks vonis itu hakim pasti akan menyandarkan pada tiga hal yang harus ada dalam putusan mereka, yaitu satu bicara tentang nilai keadilan, yang kedua bicara nilai kepastian hukum, dan yang ketiga adalah kemanfaatan. Nah, tiga hal ini haruslah dipertimbangkan betul di dalam suatu putusan hakim, dan ini harus tercermin di dalam putusan. Jangan sampai nanti malah, mohon maaf, tiga-tiganya nggak ada. Tapi saya rasa dalam setiap persidangan, putusan, hakim selalu pasti akan menyandarkan tiga hal itu. Wajib hukumnya. Dan tidak pernah ada yang tidak melakukan hal itu. Nah, dominan yang mana? Haruslah nilai keadilan. Nah, kalau kita lihat nilai keadilan ini bisa berbeda ya Mbak Zakia ya. Dalam konteks bahwa kita lihat keluarga pasti ingin vonis yang setinggi-tingginya. Kalau kita lihat di 340 KUHP, sesuai dengan tuntutan jaksa pada saat ini, maka putusan yang mereka inginkan adalah pasti pidana mati. Walaupun tuntutan kemarin adalah seumur hidup, begitu ya. Dalam hal ini jaksa penuntut umum adalah melindungi, harus mewakili kepentingan korban. Nah, dalam sisi yang lain, tentunya tim dari kuasa hukumnya para terdakwa, saya nggak hanya bicara tentang Sambo saja, berharap pasti putusan yang paling ringan, kalau bisa malah dibebaskan. Tapi melihat dalam konteks ini rasanya bebas itu jauh untuk bisa terlaksana begitu ya. Baik, Mas Heri, selain tiga hal tadi, ini kan kasus yang banyak mendapat perhatian dari masyarakat. Apakah ini juga turut menjadi pertimbangan dalam hakim memutuskan vonis pada minggu depan ini? Dan juga selain itu juga ada faktor-faktor lain, seperti misalnya nota pembelaan yang disampaikan para terdakwa. Apakah ini juga akan mempengaruhi putusan hakim? Kalau saya mau bicara pada domain yang objektif ya, saya juga selain mengajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara juga lawyer begitu ya. Jadi secara objektif kita harus bicara semua pertimbangan itu harusnya mempertimbangkan cover both side ya Mbak Zakia ya, dua sisi ya. Baik jaksa penuntut umum, segala hal yang mereka lakukan termasuk pembuktian dan juga apa yang dilakukan oleh tim kuasa hukum. Karena ini kan kita masih bicara tentang asas praduga tidak bersalah, walaupun banyak orang yang boleh mengatakan atau sudah memvonis jauh sebelum putusan ini ada nantinya di hari Senin. Tapi setidak-tidaknya dalam konteks negara hukum dan belajar hukum, maka kita memang menunggu putusan hakim nantinya seperti apa. Tapi putusan hakim ini haruslah mempertimbangkan pembuktian dari kedua belah pihak. Tapi persoalan keyakinan ini yang berbeda.
Nah, dalam konteks Undang-Undang 48 tahun 2009 bahwa hakim itu kan diwajibkan menggali nilai hukum dan nilai keadilan masyarakat. Nah, tentunya nilai keadilan masyarakat ini biasa dikaitkan dengan konteksnya korban, gitu ya. Nah, ini yang perlu Baik, dipertimbangkan dalam hal itu lebih dominan mungkin. Tapi dalam baik, sisi yang lain, tentulah hakim juga melihat sebagai asas netralitas, belum memihak kepada dua belah pihak, tapi memihak pada nilai-nilai keadilan, maka dia harus melihat kedua hal ini secara layak untuk dinilai. Apakah misalnya keterangan saksi, termasuk tadi yang Mbak Zakia sampaikan, pledoi yang diajukan, misalnya replik duplik yang diajukan, apakah itu bernilai guna atau berdaya guna atau tidak? Karena kalau misalnya hanya sibuk menyerang orang lain, menyangkal tapi buktinya juga nggak kuat, nah ini yang kemudian jadi persoalan dalam ranah pembuktian kebenaran material dalam baik, pidana ya. Karena baik, Mas pidana bukan Heri. dibangun atas retorika begitu. Oke, Mas Heri, satu Ya, lagi sebenarnya hingga saat ini yang masih belum terang benderang adalah terkait motif begitu, motif dari Verdi Sambo itu sendiri yang masih kabur, masih belum jelas begitu. Nah ini bagaimana menurut Anda dalam sidang vonis mendatang, ini apakah juga akan menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan oleh majelis hakim? kalau menurut saya begini, motif yang ini pasti ada yang memerlukan, Mbak Zakia, dan akan mati-matian memperjuangkan bahwa motif itu harus dipertimbangkan dalam suatu putusan. Dan kalau boleh kita langsung menunjuk siapa yang membutuhkan ini, pastilah Pak Sambo, para terdakwa, dan juga para kuasa hukum. Karena dengan demikian ada kemungkinan untuk mempertimbangkan putusan ini tidak jadi maksimal atau masih ada kemungkinan lain secara nilai kemanusiaan sehingga sekali lagi tidak maksimal hukuman yang nanti akan diterima. Tapi di sisi yang lain, kalau kita bicara kewajiban hukum di 340 KUHP, saya tidak melihat bahwa ini jadi satu hal yang wajib dibuktikan karena sudah bagian dari bestandel deliknya dalam Oke, konteks 340 KUHP atau pembunuhan berencana. Maka jaksa penuntut umum menurut hemat saya nggak perlu untuk kemudian punya kewajiban khusus untuk membuktikan motif tadi. Karena kalau kita lihat 340, 338 yang dikaitkan dengan dakwaan di awal, itu kan adalah bicara tentang adanya objek material yang dalam hal ini terbunuhnya nyawa seseorang kan, dan itu sudah jelas ada korbannya, almarhum Brigadir Yosua. Tinggal kemudian bagaimana menemukan apa yang jadi tersangka itu sudah diproses penyidikan sampai ke baik, penuntutan sampai ke pemeriksaan sidang pengadilan. Sekarang tinggal bicara pertanggungjawaban pidananya saja. baik. Porsinya seperti apa menurut saya. Baik, kita akan lihat bagaimana vonis hakim nanti karena tuntutan jaksa sebelumnya sempat membuat kecewa tidak hanya keluarga dari almarhum Yosua tetapi juga masyarakat yang kaget begitu ya dengan tuntutan jaksa. Kita akan lihat seperti apa nantinya vonis hakim yang dijatuhkan kepada Verdi Sambo CS ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat sore Mas Heri.